Halo guys, balik lagi ke YouTube-nya Kartu Prakerja. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke video ini, Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Jadi fokus kita adalah membantu kalian untuk bisa menjadi angkatan kerja yang lebih kompetitif di masa depan. Dan di video kali ini kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang udah kalian tumpukin di Instagram story kita. Dan nggak perlu panjang-panjang, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke. Batas pembelajaran berapa hari? Oh, ini dari pertanyaan dari mjhat_. Pembelajaran, mungkin batas pembelian pelatihan kali ya. Itu adalah 30 hari sejak kalian itu diumumkan menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja. Jadi, ketika kalian itu udah dinyatakan sebagai penerima, langsung buru-buru beli saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Karena setelah 30 hari kalian nggak membeli, pesertaan kalian akan dicabut dan tidak akan pernah bisa mendapatkan lagi. Jadi, kalau misalnya kalian suka, aduh saya nggak pernah dapet nih. Dan ketika dapat, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut ke yang kedua. Beli pelatihan di dashboard Kartu Prakerja berhasil, tapi di lembaganya tidak berhasil. Bagaimana solusinya? Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian langsung aja hubungi ke lembaga pelatihannya gitu ya. Karena kan di sini Kartu Prakerja adalah sebagai wadahnya gitu ya. Jadi untuk transaksi lembaga pelatihan itu langsung ke lembaga pelatihan atau kalau nggak ke platform digitalnya. Karena disitulah tempat kalian bisa menyelesaikan masalahnya. Oke? Pertanyaan paling sering nih, apa yang bikin gak lolos ya dari DIPA? Sebenarnya banyak nih ya, nggak cuma satu hal gitu. Satu, kalau misalnya kalian tuh tidak eligible sebagai syarat. Kan kita udah pernah bahas bahwa untuk menjadi penerima Kartu Prakerja ada banyak serangkaian tuh ya. Satu, kalian harus dalam usia berapa ya kan, kemudian kalian bukan ASN, kalian nggak pernah menerima bantuan gitu ya. Jadi itu semua harus terpenuhi juga. Atau kalau misalnya kalian salah klik, wah itu udah fatal banget tuh. Misalnya apa ya, paling sering itu apa sih, BUMD, komisaris gitu ya. Iya, itu, nah itu udah fatal banget tuh, nggak bisa diganti karena itu adalah bagian dari filter kita juga gitu, bahwa orang-orang yang tepat yang bisa menerima Kartu Prakerja. Jadi gunakan momen-momen kalian tuh saat mengisi itu dengan seksama ya. Jangan asal-asal klik kemudian salah pencet. Yaitu konsekuensi yang tidak bisa diampuni kayaknya. Kemudian ya verifikasi wajah. Itu kan proses-proses pendaftaran yang wajar ya. Sebenarnya bagaimana kita memastikan bahwa yang menerima itu adalah orang yang tepat gitu. Dan kalau kalian belum berhasil, nggak apa-apa. Bersabar, coba lagi. Karena banyak nih yang mendaftar. Oke, jadi itu juga akan mempengaruhi penerimaan di setiap gelombangnya. Jadi, tapi jangan khawatir, selama kalian mengisi informasi dengan benar, ya pasti bisa keterima. Oke. Lanjut. Solusi akun yang lupa email gitu dari syfdn27_. Kalau nggak bisa lupa email ya. Satu, email tuh data pribadi. Jadi harus kalian pahami. Jadi kalau kalian mendaftar, kalian harus benar-benar mengingat itu emailnya apa gitu. Kalau misalnya emailnya nggak tahu, ya kita juga nggak bisa bantu. Karena itu data pribadi yang harus kamu ingat-ingat, kamu catat. Kalau misalnya lupa password, nggak apa-apa, masih bisa. Kalian klik lupa password, nanti akan dikirimkan itu link untuk reset password ya ke email kalian. Tapi email tidak tahu, saya juga tidak tahu. Harus paham guys, harus paham. Please lah, yang gitu-gitu harus ya. Jangan hal-hal yang bersifat konfidensial itu juga minta kita untuk menyelesaikan gitu. Itu tanggung jawab kalian. Karena kita nggak tahu, itu data kalian gitu. Saya kayak gini, kayak berapa nomor sepatu saya ya? Nggak tahu, itu kan data kalian. Lanjut, adakah penyaluran kerja? Ada nggak penyaluran kerja? Ada dong. Ya ada, gitu kan. Kalau kalian mampir ke dashboard Kartu Prakerja, di sana ada fitur namanya tren pekerjaan, rekomendasi pekerjaan. Nah di situ tuh kalian bisa mencari apa sih pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan keahlian kalian. Kalian juga bisa masukin 10 keahlian yang udah kalian dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang udah kalian ambil. Nah, di situ kalian masukin, nanti akan muncul rekomendasi pekerjaan yang cocok untuk kalian apply gitu. Kalian masuk ke situ. Jadi gunakan fitur itu dengan baik ya. Karena masih banyak nih teman-teman yang belum paham menggunakan fitur itu. Jadi kita mau membantu kalian juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat ya dengan job platform yang kita milikin. Lanjut. Bagaimana cara mengubah data diri di dashboard dari diba1007_. Ya maaf, kalau saat ini perubahan data diri itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Jadi kalau misalnya kalian ada data diri yang belum terupdate, ya harus menunggu sampai momen itu periode itu dibuka. Jadi bersabar aja gitu. Makanya saat kalian mendaftar, pastikan data diri yang kalian isi itu benar. Oke, jangan sampai salah, jangan sampai
typo, matters. Itu ngaruh banget guys. Yang pertanyaan nomor 9, yang sudah daftar apakah harus verifikasi ulang wajah dengan fitur liveness? Selama kalian itu belum lolos verifikasi wajah, pasti akan diarahkan untuk mengikuti proses liveness ya. Jadi simple banget itu, kalian tinggal selfie seperti biasa, terus kedip gitu. Pasti akan terverifikasi dengan mudah. Jadi simple. Yang pastikan kalian nggak menggunakan aksesoris, pencahayaan juga terang. Oke, bersihin dulu lensa kameranya supaya nggak buram-buram. Karena yang penting adalah bagaimana sistem bisa melihat wajah kalian secara live. Kenapa di dashboard cuma muncul menunggu gelombang tutup? Apakah saya tidak lost? Menunggu gelombang ditutup. Artinya apa? Gelombangnya belum ditutup guys. Jadi bersabar gitu ya. Kalian klik gabung gelombang, akan muncul nanti menunggu gelombang ditutup. Jadi selama proses buka gelombang itu belum tutup, ya statusnya kan seperti itu. Oke? Jadi bukan berarti kamu tidak lolos. Bukan berarti kamu tidak diakui. Bukan berarti kamu tidak dipedulikan. Itu hanya proses gelombangnya belum ditutup. Ya. Jadi kita mau belajar nih, memahami makna dari kalimat gitu ya. Jangan menginterpretasikan itu secara mandiri. Ya, akhirnya membuat kalian tuh berasumsi. Apakah bisa verifikasi muka ulang gitu ya? Kalau nggak diminta ya nggak usah. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu. Kalau nggak diminta. Kalau diminta, lakukan secara seksama. Kalau sudah pernah daftar, bisa daftar lagi nggak? Masih banyak loh yang belum dapat. Satu saja cukup ya. Sekali ini saja. Lagu siapa itu? Siapa ya? Glenn Fredly ya. Glenn Fredly kayaknya. Nggak bisa ya. Jadi penerima kartu prakerja itu hanya bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup. Itu berdasarkan Permenko. Permenko Perpres? Perpres, betul. Jadi berdasarkan Perpres, itu hanya bisa sekali seumur hidup. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Kalau sudah 15 kali liveness, tetap gagal bagaimana gitu ya. Dari aku harus jahat. Please kamu jangan jahat. Kamu harus ganti aku harus baik. Ya, abis ini ada yang komen nanti. Gak usah asik deh Min gitu ya. Ya udahlah, maaf lah. Kalau misalnya kamu udah gagal 15 kali, ya maaf, belum ada kesempatan lagi untuk kamu. Kita akan secara sistem gitu ya, kita akan terblokir dulu gitu. Karena 15 kali itu kesempatan yang banyak loh. Jadi ketika kamu mau melakukan liveness, kan kita udah bikin berbagai macam tutorial nih untuk kamu pelajari ya. Jadi pastikan kamu mengikuti itu dengan benar-benar gitu. Karena kalau misalnya kamu mencoba terus-menerus, kemudian gagal terus, ya itu adalah sebuah proses yang harus kamu terima juga. Kalau misalnya kita juga memutuskan untuk memblok dulu, kali 15 kali itu kesempatan yang banyak loh guys. Gitu. Jadi pastikan dalam beberapa percobaan pertama kamu udah bisa melakukan itu. Oke? Kenapa sertifikat sudah keluar tapi belum muncul di dashboard? Ini pertanyaan sering banget yang muncul, ya kan? Semua orang nanya-nanyain mulu. Ingat bahwa ada proses ya dari lembaga pelatihan ke platform digital baru ke Drafts.tmo. Gitu. Jadi untuk sertifikat kalian harus nunggu 7 hari kerja ya. Gitu. Karena dalam waktu 7 hari kerja itu harusnya ada. Oke, 7 hari kerja itu artinya apa? Kalau misalnya kalian selesainya di Senin, oke, berarti kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. 7 hari. Oke, Sabtu Minggu kan bukan hari kerja. Ingat ya, semua juga butuh libur. Semua harus istirahat. Jadi 7 hari kerja adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Hitungnya benar ya, 7 hari kerja. Berapa jumlah survei dan kapan survei keluar? Survei itu ada 3. Oke, survei evaluasi ya. 30 hari, 90 hari, dan nanti ada survei evaluasi ketiga. Gitu. Masing-masing punya reward 50.000. Survei yang pertama itu akan muncul 30 hari setelah rating dan ulasan itu kamu selesaikan. Jadi bersabar ya, semua butuh waktu. Nanti kamu tinggal cek aja di dashboard ketika memang survei itu sudah bisa kamu isi. Nggak perlu ribut-ribut di Instagram, nggak perlu ribut-ribut di TikTok, karena semua itu ada waktunya. Sabar. Kenapa pas mau isi survei blank putih? Ada beberapa penyebab nih. Satu, mungkin koneksi kamu nggak bagus, oke? Refresh aja. Yang kedua adalah belum waktunya untuk mengisi survei. Ingat bahwa semua ada waktunya. Lanjut. Memangnya sertifikat kartu prakerja bisa dipakai buat lamar kerja? Nah ini pertanyaan yang sering banget ya digunakan ya, bahwa yes, sertifikat itu bisa kamu gunakan untuk lamar pekerjaan. Karena berdasarkan cerita dari teman-teman alumni kita,
banyak yang berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka melampirkan juga sertifikat dari kartu prakerja. Walaupun ya, sertifikat itu bukan jaminan. Ya, tapi itu bisa menjadi bukti pendukung, dokumen pendukung untuk bisa membantu kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Karena fungsi sertifikat itu adalah menunjukkan bahwa kamu pernah punya pengalaman dan syukur-syukur kompetensinya juga bagus. Gitu. Tapi balik lagi, ketika proses mencari kerja, yang menjadi kunci utama adalah bagaimana kamu bisa menjual diri kamu ke calon kantor ya. Orang HRD-nya, manajer-manajer usernya itu yang akan merekrut kamu nantinya gitu. Jadi pastikan kamu juga harus punya kompetensi untuk bisa menampilkan diri kamu yang oke. Mengapa insentif terlambat atau gagal cair? Nah ini nih juga pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul. Padahal gini jawabannya ya, ada banyak faktor juga. Nggak melulu soal bahwa sistem di prakerja error gitu ya. Satu, ketika kamu belum berhasil menautkan e-wallet kamu dengan benar, pasti akan gagal. Jadi pentautan e-wallet atau ke bank itu penting banget. Kedua, nama yang kamu gunakan di kartu prakerja dan di e-wallet kamu itu juga harus sama. Gitu. Karena kalau ada perbedaan nama, sistem pasti akan nge-reject gitu. Karena itu kan namanya juga transfer ya gitu ya, dari sistem ke sistem gitu. Makanya itu bentuk proses verifikasi. Makanya data yang kamu lampirkan itu harus benar. Jangan sampai namanya berubah-ubah gitu. Karena itu akan dideteksi sebagai sistem adalah satu hal yang tidak benar sehingga akan di-reject. Ada faktor lain ya mungkin memang ada sistem error gitu di mitra pembayaran. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 5 hari kerja kamu itu belum mendapatkan insentif, ya nggak apa-apa. Kamu bisa ajukan ke call center lagi. Ingat ya, 5 hari kerja. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau mulai dari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 5 hari kerja. Oke? Hari libur nasional termasuk bukan hari kerja. Jadi kalian harus bisa menghitung dengan benar ya. Dan selama itu belum mencapai 5 hari kerja, ya kalian harus bersabar. Karena nggak mungkin datang duluan guys. Kan paling lambat 5 hari kerja. Ya, jadi kalian boleh komplain ketika udah lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Dan semua aduan-aduan keluhan kalian bisa sampaikan di kontak centernya Kartu Prakerja. Di mana adanya? Di dashboard prakerja.go.id. Di paling kanan bawah itu ada klik aja. Ada 3 kanal yang bisa kalian lakukan. Mau SMS bisa, mau form pengaduan bisa, atau mau telepon bisa. Itu pun gratis. Jadi jangan mengadu ke tempat lain selain kontak center Kartu Prakerja. Dan segitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komen. Nanti kita akan jawab-jawab lagi. Dan gunakan tanya Kartu Prakerja. Supaya kita tahu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen kita bahas secara spesifik. Jangan lupa di subscribe dan bagiin juga video ini ke teman-teman kalian. Pasti masih banyak lagi yang nggak paham soal ini. Jadi supaya kita sama-sama belajar dan kita siap dari sekarang. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.